Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat walafiat ya. Semoga saja untuk panjenengan kabarnya juga baik selalu, sehat selalu, sukses selalu. Itu harapan kami ya. Juga buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon ini ke ikhlasan panjenengan untuk subscribe Jagal Ayam Ismail. Alhamdulillah di kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu tim dari lembaga pemeriksa halal. Ini dari Universitas Airlangga Surabaya ya, juga dari Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ya, yang kali ini mengaudit rumah potong kita ya. Maksudnya audit ini memeriksa bagaimana kita memproses ayam, bagaimana kita yaitu dalam memproses ayam untuk menyajikan produk yang halal. Ini kali ini diaudit yaitu oleh lembaga pemeriksa halal dari Universitas Airlangga Surabaya, juga dari Komisi Fatwa MUI ya. Untuk dari Komisi Fatwa MUI kali ini diwakili oleh Kiai Haji Zahrawardi ya, juga yang dari Universitas Airlangga Surabaya. Ini diwakili oleh Mas Muhammad Fahmi Rasidi, juga Fahmi Ikhlasul ya, yang juga ada teman lagi yang namanya tadi belum tanya ya, yang alhamdulillah di kesempatan ini hadir di tempat kita. Ini seperti yang panjenengan lihat ini memberikan yaitu arahan-arahan kepada kita bagaimana cara menyediakan ataupun memproses ayam yang betul ya, yang halal ya. Ini lagi tanya-tanya ke kita bagaimana sampai satu lembar tadi yang saya tunjukkan tadi itu ya, tanya-tanya ya bagaimana ini ayamnya dari mana. Betul-betul beliau ini betul-betul memastikan bahwa yang kita proses ini memprosesnya secara betul ya, secara halal sesuai dengan syariah Islam ya. Para audit ini namanya, kalau tidak salah ada audit ini ataupun pemeriksa ini, dia juga menanyakan lokasi penyembelihan ini bagaimana, jauh dari rumah atau enggak ya, jauh dari tempat pemotongan babi apa enggak. Bangunan itu harus disanitasi ya, maksudnya itu bagaimana penyediaan air bersih yang cukup, itu juga diperhatikan ya. Saya dicek ya, juga fasilitas untuk pemotongan, juga pembersihan ada produknya, juga peralatan yang digunakan bagaimana ini betul-betul halal apa tidak ya, itu juga ditanyakan. Terutama pisau itu tadi dikasih arahan harus memadai ya, itu harus minimal ada 2 pisau, juga yaitu bagaimana membersihkan kotoran dan najis yang
Berarti tidak harus limbah ini pesanan, biar tapi ada untuk yang mengikuti dijual. persyaratan Nggih, higienis dan dijual pasar. ya. Juga Bukan standar dari pasar. pisau Pasar. harus tajam ya, itu juga Berarti diambil merupakan dan syarat dijual mutlak sendiri untuk di lapas. mendapatkan sertifikasi halal ya pisau, karena pisau ini memang cukup vital sekali, karena pisau ini Pasar untuk Bandung, Tulungagung. memotong saluran pada urat pada leher ayam ya, saluran urat Dari napas, saluran urat pabrik nadi, juga saluran Ciumas. makanan secara tepat tanpa menyakiti hewan yang kita sembelih ya. Untuk yang Di sana. seterusnya yaitu proses Iya, di produksi halal dan prosedur aktivitas kritis ya. Iya, Nomor 1 yaitu terdapat prosedur baku tata cara penyembelihan secara tertulis ya. Jadi Mas, prosedurnya itu saya dikirim. ataupun Ya ada dari cara-cara Trenggalek, dari Tulungagung, dari Blitar. prosedur untuk penyembelihan dan pemrosesan ini dinyatakan dengan surat pernyataan secara Potong. tertulis, misalnya Kalau bebek itu darahnya untuk apa, Bebek lokal sini. memang darah tidak Bebek boleh di peternak-peternak. atau di apa. Kalau di tempat kita ini kita manfaatkan untuk pakan lele ya, jadi itu sudah diperbolehkan, tapi dengan menggunakan yaitu surat pernyataan ya, itu diperbolehkan ya. Juga prosedur berapa kali berapa? waktu memuat pra, dan pra itu mana sebelum ayamnya ini masuk ke tempat pemotongan sini harus diperhatikan itu bagaimana muatannya, maksudnya kendaraan untuk memuat ini bekas untuk memuat babi Sarapan dulu. ya, itu dipastikan tidak, memang khusus untuk memuat ayam, jadi tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang halal. Juga proses penyembelihan dan pasca penyembelihan, bagaimana cara penyembelihan, terus setelah disembelih ini diangkut pakai apa atau bagaimana ya gitu. Untuk kali ini saya ini dites ini bagaimana caranya saya ini menyembelih ayam ya. Ini direkam ya, nanti karena di persidangan fatwa MUI nanti bisa dijadikan bahan untuk dipertimbangkan atau bagaimana. Ini saya dites ini bagaimana saya kalau menyembelih ayam ataupun bebek ya. Ini agak berdebar juga lur, karena juga direkam dan dirubung banyak orang ini, jadi agak grogi sedikit, tapi tidak apa karena memang kita sudah biasa untuk menyembelih. Ini kita menyembelih ini 3 ekor ayam, juga 3 ekor yaitu bebek lur ya. Ini karena memang kita rencananya ini selain untuk ayam ini juga untuk bebek. Ini yang baju putih ini Mas Muhammad Fahmi dari Universitas Airlangga Surabaya. Ini juga merupakan ketua audit ke sini. Ini yang pakai peci putih ini ya, Haji Suhro ya, Yai Haji Suhro Wardi dari Komisi Fatwa MUI. Juga teman-teman ini ada 5 orang ya sini dari Universitas Airlangga Surabaya. Ini teman yang satunya ini memeriksa ini sudah putus apa belum urat napas, urat nadi, urat darah, urat tenggorokan ini
sudah putus apa belum ya. Ini dinyatakan sudah sah ya. Nah, diperiksa satu-satu. Ini kita bagaimana hasil sembelihan kita. Ini di otopsi dicek semua, pada ngecek semua, direkam karena ini nanti dijadikan sebagai barang bukti ya ataupun dijadikan sebagai bahan rujukan nanti di MUI, di MUI Jawa Timur juga, yang dari Universitas Airlangga Surabaya ya. Ini teman saya ini juga yang sebelah sini, ini juga dites. Ini karena memang dalam satu pemotongan ayam ini harus punya 2 penyembelih ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita mungkin lagi ada halangan, ataupun salah satunya lagi ada halangan atau kena sakit, itu salah satunya bisa mengganti sebagai pengganti ya. Dan juga yang sebelah ini termasuk saya juga, teman saya ini harus mempunyai sertifikat halal, yaitu Juleha ya, juru sembelih halal ya. Itu kemarin kita juga mengikuti itu di Malang sana, di Universitas UIN Malang, Malik Maulana Ibrahim ya. Di sana kita mengikuti yaitu pendidikan Juleha, juru sembelih halal ya. Ini dicek semua, pada direkam ini pengen tahu bagaimana kita menyembelih ayam, memang sesuai prosedur apa enggak, urat-uratnya ini sudah putus apa tidak. Ini juga sama mentok ya, selain ayam juga mentok, karena memang kita mau motong juga hewan unggas ya, termasuk mentok juga bebek ya. Ini semua memperhatikan, semua ini memberi nilai nantinya. Dari MUI juga, dari teman-teman dari Universitas Airlangga Surabaya ini semuanya ngecek, semuanya juga memperhatikan. Selepas di sebelah ini nantinya juga diperiksa bagaimana ini sudah betul-betul sesuai syariah apa tidak ya. Kalau nanti ada mungkin ada kekurangan, ini disuruh mengulangi lagi ya. Disuruh mengulangi lagi sampai memastikan betul-betul menyembelih ini sesuai dengan syariat Islam ya. Kita ini teman saya ini juga nyembelih, ini menyembelih ayam 3 ekor, bebek 3 ekor, juga mentok 3 ekor ya. Semuanya sudah dilakukan. Setelah itu tentunya ini diperiksa bagaimana uratnya sudah betul-betul terputus apa belum. Ini sebentar lagi juga akan dicek. Sing pertama nih. Dan apabila mungkin ada kekurangan gitu, ini teman-teman dari Universitas Airlangga ini juga ngasih tahu kita bagaimana yang lebih baik ya. Ini sudah diidentifikasi, ini
yang satu ini sedikit ada kekurangan, jadi disuruh nyembelih lagi. Ini memang kalau di bebek ini, kalau nyembelihnya ini agak lama lur matinya, agak lama, jadi tetap hidup aja. Ini jadi yang satu ini kurang sempurna, disuruh mengulangi lagi sampai sempurna, tapi tidak apa. Ini juga selalu dibimbing kalau ada kekurangan, kalau ada yang kurang betul gitu, untuk menyajikan, biar kita ini menyajikan produk yang betul-betul halal, karena memang kita nanti akan disertifikasi halal. Jadi pada saat ini perlu diingat bahwa pada saat penyembelihan ini, untuk teman-temannya ayam ini jangan sampai tahu ya. Ini merupakan syarat utama, karena kasihan kalau temannya disembelih ada yang tahu. Jadi pada saat menyembelih ini kita kasih tutup ya, tutup untuk menghalangi, yaitu teman-teman ayam ini biar tak mengetahui temannya disembelih. Ya, ini sudah dicek. Ini memang agak lama kalau bebek ini matinya, jadi harus sabar nunggu lama ya. Kalau ayam sekali kita sembelih itu beberapa menit itu sudah mati ya. Ini selalu dicek, ini sudah memenuhi syarat atau belum tadi nyembelih lagi, karena memang satu ekor ada kesalahan. Itu tidak diperbolehkan dan disuruh untuk mengulang lagi. Dan ini kita juga ditanyakan, ini limbah airnya ini dikemanakan, ini sama Mas Fahmi saya ditanya. Ini kita alirkan ke kolam lele ya. Di tempat kolam lele nanti itu diurai, dimakan sama lele. Setelah itu pipanya ini kita salurkan ke tempat resapan air. Dan ini setelah kita sembelih, ini kita cabut dulu untuk proses selanjutnya. Ini perlu banyak air ya, untuk mengguyur, untuk membersihkan bulunya, juga mencuci ayamnya ini. Setelah itu kita juga memprosesnya bagaimana. Ini kita mengeluarkan dari ayam ini jeruan, juga usus. Ini juga dicek bagaimana cara saya ini memproses ayam ini ya. Ini kita taruh, ini ada sedikit kesalahan, kekurangan ya. Ini juga dikasih tahu sama Ustadz Zuhro ini, bahwa pada bilasan terakhir ini harus air mengalir ya. Jadi untuk mensucikan ayam ini, yaitu memang belum kita lakukan, belum maksimal kita lakukan. Juga tidak boleh dekat-dekat karena nanti dicek oleh jarak dengan lantai. Untuk Tapi lebih amannya agak tinggi lagi. Namun Mas Yan maksudnya harus air mengalir ya. Misalnya Air mengalir belum maksimal, nanti kita buat supaya lebih sempurna. kersane Ini tapi ya nggak apa-apa. Ini Ustadz Zuhro ini merekam supaya nanti bisa dipertimbangkan di sidang fatwa MUI Jawa Timur ya.
Lah ngoten. Di sini kita bilas terakhir, pokoknya bilasan terakhir ini harus air mengalir ya, seperti wudhu itu ya. Airnya mengalir untuk bilasan terakhir. Setelah itu kita seperti ini pakai keranjang ini kita tus ya, kita tiriskan supaya kadar air Kena framing kok. bisa tapi artinya kan bisa tidak mengenai ayamnya. Jadi ayamnya ini tidak basah, ayamnya ini kering. Nah, kalau ayam basah nanti juga cepat ini menumbuhkan bakteri, jadi ayam ini akan cepat berbau ya, akan cepat basi. Selain itu kalau kadar air nanti juga kasihan ini para pembeli ini, dia banyak mengandung air ya, itu tidak boleh ya. Ini masih kita proses untuk ayam-ayam yang sudah kita sembelih tadi, kita proses sampai dengan selesai. Ini terus diperhatikan oleh Kiai Haji Sugro ini sambil memberi pengarahan biar kita ini lebih betul gitu ya dalam memberikan yaitu produk halal. Dan ini teman saya ini juga disuruh belajar lagi, menambah keterampilan lagi ini untuk belajar menyembelih bebek ya. Ini karena memang tadi ada satu kesalahan ini, yang satu bebeknya kurang sempurna dalam penyembelihan tapi juga masih halal itu, dan terima kasih. biar nanti lebih sempurna dalam penyembelihan ya. Amin. Kita terus ditanya. Yes. Nama malih? Tak kula cukup nggih. Kula nyuwun arahan napa sing Malih waktu niki pun saya niki sengaja mboten niki pun saya artinya sembelihan itu kan tidak boleh dilihat ini. Nggih, niki pun dengan begini ya. Tapi kalau pastikan niki ngeten niki Mas. Niki sengaja ndak ngoten niku kan. Umpama ora sengaja kok pas. Memang harus ngenten. Oke kawan, demikian tadi kunjungan dari teman-teman dari Universitas Airlangga Surabaya, juga dari Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ya. Memang kami ini masih kecil ya, tapi kami berusaha untuk menyajikan yang halal, yang terbaik untuk para pelanggan semuanya. Jadi kita menuju yaitu sertifikasi halal ya. Dan sampai jumpa lagi dan salam sehat bersemangat, tetap berusaha dan sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.